Emas sangat fantastik, tembus level 2100 dan ini adalah jauh lebih cepat dari apa yang kita perkirakan. Padahal kita menargetkan baru akan tercipta setidaknya di pertengahan atau mungkin menunggu sampai data NFP. Tapi apa sih sebetulnya yang terjadi? Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak pertama yaitu saya kaitkan dengan apa yang terjadi pada China. Tapi ini sebetulnya tidak ada korelasi dengan emas secara langsung yang sangat fantastis sampai tadi malam. Bahkan pagi ini pun sudah mendekati teritori 2120. Oke, dari China ada kabar yang sangat telak dan itu membuat kenapa Hang Seng bergerak turun, bukannya bergerak naik malah bergerak turun. Salah satu alasannya adalah akibat dari komentar ataupun pernyataan dari Perdana Menteri Li Qiang. Dia mengatakan bahwa kondisi dari ekonomi China setidaknya pemulihannya sampai saat ini belum dikatakan solid. Jadi inilah yang membuat kenapa mereka merespon negatif dan sampai detik-detik terakhir pernyataan sama sekali tidak menunjukkan apa yang diharapkan oleh para pelaku pasar terkait dengan gambaran terkait dengan stimulus. Tentunya ini yang membuat agak sedikit gerah dan mulai mengotak-atik dengan kemungkinan potensinya penurunan akan kembali menguji level 15.900 atau bakal lebih rendah. Tapi ya, ada intervensi di sana yang dicurigai sebagai institusi resmi yang mengintervensi pasar saham ataupun pasar ekuitas China. Demikian pula dengan apa yang terjadi dengan Hong Kong atau Hang Seng. Tapi sayangnya kelihatannya tidak terlalu berpengaruh besar karena memang market masih tetap menunggu setidaknya ada petunjuk yang lebih jelas kaitannya dengan prospek ekonomi China dan juga kaitannya dengan paket stimulus atau bantuan ekonomi China. Nah, kemudian dari Jepang sendiri, kenapa USD Japanese Yen kok sulit sekali untuk tembus kembali di bawah 149.80? Alasannya juga sederhana, terkait dengan imbal hasil Treasury Amerika yang mengalami kenaikan, tapi di sisi lain pernyataan-pernyataan dari para pejabat ataupun dalam hal inilah Menteri Keuangan dan juga Menteri Ekonomi Jepang yang menolak terkait dengan rumor bahwa kemungkinan Jepang akan mengakhiri deflasinya. Ini sepertinya agak sedikit rancu. Kalau kita kaitkan dengan deflasi, maka kemungkinan itu terkait dengan 6 atau 7 tahun terakhir, kenapa Jepang tetap berada dalam suku bunga negatif. Mereka mempertahankan itu untuk memicu tingkat permintaan domestik dan akhirnya membuat inflasinya mulai kenaikan seperti yang terjadi saat ini. Tapi disadari atau tidak, kenaikan inflasi sampai 2,5%, at least itu yang ditunjukkan oleh Core CPI Tokyo, kemungkinan bukan karena tingkat permintaan dari warga ataupun lokal domestik Jepang. Tapi yang terjadi adalah akibat kenaikan harga energi. At least itu yang dijadikan alasan oleh Gubernur Kaohsiung Ueda. Nah, kaitannya dengan kebijakan BOJ berikutnya masih tetap menunggu sampai rampungnya pembahasan ataupun diskusi terkait dengan negosiasi upah musim semi yang masih tetap berjalan. Dan diharapkan ya mungkin setidaknya beberapa hari sebelum BOJ meeting. BOJ meeting sendiri, ingat, agendanya adalah 18-19 Maret. So, masih tetap berputar di situ. Dan saya tidak berharap bahwa kita akan menemukan level 152 ataupun 154 untuk USD Japanese Yen. Tapi untuk mendekati 151 atau at least menjelang 152, saya rasa masih tetap memungkinkan. Apalagi kita masih punya sekitar 3 hari aktif ya, untuk menjelang data non-farm payroll yang jauh lebih penting selama minggu ini. Setelah tentunya tidak ada data ekonomi lagi dari Jepang ya. Jadi kita lihat posisinya, kelihatannya sangat memungkinkan untuk ya at least menguji level resisten yang memang sangat dicurigai sebagai area yang berpotensi mengalami intervensi. Tapi saya ingatkan lagi teman-teman, saya rasa intervensi real alias mereka menjual dolarnya lalu kemudian membeli yen kayaknya tidak akan terjadi untuk dalam waktu dekat karena terlalu dekat dengan kebijakan BOJ. Dan saya rasa apapun yang terjadi dengan kaitannya intervensi mata uang tersebut baru akan dipertimbangkan kalau di tanggal 18 ataupun 19 Maret BOJ tidak menaikkan suku bunga. Ya, sebetulnya perkiraan saya pun demikian. Tapi yang jelas di sini yang harus Anda perhatikan adalah pantau selalu US Treasury Yield atau imbal hasil Treasury untuk mendapatkan petunjuk kemana arah USD Japanese Yen akan berlanjut. Nah, kaitannya dengan itu berarti data ekonomi Amerika yang akan memberikan gambaran, termasuk pernyataan dari Presiden ataupun Ketua Fed Jerome Powell di hari Rabu dan hari Kamis besok. Nah, ini berarti USD Japanese Yen, yes, untuk hari ini kelihatannya masih akan ada pengujian ke level resisten tersebut. Tapi tidak memungkiri untuk kemungkinan penurunan kalau memang dolar mengalami pelemahan.
Nah, kemudian kembali ke agenda utama China. Jadi dari apa yang kemarin kita ungkapkan, dari uraian kemarin, apa yang diharapkan dari pertemuan tersebut terkait dengan proyeksi GDP yang harusnya mungkin sama dengan 2023, 5%, atau kemudian inflasi yang diharapkan berada di 3%, dan kemudian ya target defisit. Tapi sampai saat ini kelihatannya belum ada wacana ataupun ekspektasi yang sesuai dengan apa yang diharapkan pasar. Jadi sejauh ini kita masih mendapatkannya hanya sekedar defisit anggaran 2024 diperkirakan akan berada 3% dari GDP. That means equal ataupun sama dengan waktu 2023. Jadi belum ada potensi apapun yang diharapkan itu sesuai dengan yang dinantikan. Jadi kekecewaan market lebih tepatnya yang menggerakkan kenapa Hang Seng mulai penurunan. But ya, arealnya sudah cukup. Saya rasa bisa saja terjadi rebound, apalagi level support psikologis 16.000 bisa menahan untuk sementara waktu. Tapi seberapa tinggi kenaikan akan sangat bergantung sampai at least sore nanti. Oke, skenario terburuk untuk ekonomi China diungkapkan dalam pertemuan KTT China tersebut. Salah satunya adalah target pertumbuhan 5% untuk tahun 2024 diperkirakan itu juga mengharuskan China membuka lapangan kerja lebih besar lagi dan untuk meredakan resiko ekonomi. Nah, hal ini kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan. Mereka memang sepakat untuk mendukung ekonomi dan ditandai dengan meningkatkan intensitas untuk kebijakan fiskal ataupun ya, kita bilang saja kebijakan moneter yang nantinya akan diurus oleh PBOC. Tapi secara keseluruhan tidak ada statement apapun yang menggambarkan bahwa mereka akan menunjukkan paket bantuan 2 triliun yuan yang persis pernah kita dengar di bulan Januari yang lalu. So, ini lagi-lagi gambarannya masih blur, tidak ada detail, dan akhirnya market masih kecewa. Masih ada kesempatan apa tidak? Saya rasa kita masih punya kesempatan sampai tanggal 11 mendatang, dan jangan lupa di hari Kamis pun akan ada salah satu pernyataan dari Presiden Xi Jinping. Jadi kita tinggal tunggu apakah akan ada ultimatum di situ untuk meningkatkan lebih cepat potensi dari permintaan domestik apa tidak. Yang jelas, kunci utamanya bukan lagi tentang intervensi di pasar saham, tapi market butuh sesuatu hal yang menggebrak, dan itu harusnya stimulus yang betul-betul proaktif untuk meningkatkan tingkat permintaan dan meyakinkan pasar, salah satunya dengan pemangkasan suku bunga dari PBOC kembali. Jadi kita tanggal 15, tanggal 20, itu adalah tanggal yang biasa mereka lakukan. Nah, untuk malam nanti, menanti data ISM Service PMI dari Amerika. Ekspektasinya adalah 53,0 dari previous di 53,4. Oke, ini adalah ekspektasi range areanya. Resultnya diinginkan atau kita bilang saja dianggap akan lebih kena kepada pasar kalau ternyata berada di kisaran 51,0 sampai 54,3. Cara membacanya begini. Kalau misalkan teman-teman melihat data hanya ada di bawah 53,0, katakanlah 52,5 sampai 52,9. That means flat. Kalaupun misalkan dolar mengalami pelemahan, itu berarti akan bersifat terbatas dan akhirnya emas pun naik hanya terbatas. Dan saya rasa cukup wajar ya, mengingat 2 hari berturut-turut dengan pergerakan yang sangat sporadis, sangat volatile, sangat agresif. Dari level 2048 dia tembus, lalu kemudian 2080 ditembus, dan 2100 pun ditembus. Saya rasa all time high waktu bulan Desember 2023 di 2143 pun hanya sekedar didekati, kemudian dia bisa lanjutkan dengan koreksi. Well, itu setidaknya kalau misalkan datanya berada di 52,5, 52,9. Nah, tapi kalau datanya berada di bawah 51,0, wow, ini siap-siap kita mungkin bisa mendapatkan new all-time high sebelum non-farm payroll atau bahkan sebelum pidatonya Powell besok malam. Ya, ini yang cukup menarik karena itu juga yang akan terjadi pada pasar saham. Kita butuh data ekonomi yang jauh lebih lemah, bukan hanya sekedar sedikit di bawah ekspektasi, melainkan jauh di bawah ekspektasi. Sebaliknya, itu juga yang akan terjadi pada penguatan dolar. Kalau memang mengharapkan penguatan dolar jauh lebih tinggi, maka harapannya adalah angkanya harus di atas 54,3. Kalau ternyata angkanya cuma berada 53,5 sampai 54,0, saya rasa ya penguatan terjadi pada dolar, dan itu menekan emas, dan itu juga menekan saham, dan itu juga menekan other currency. Tapi masalahnya itulah pergerakan yang relatif terbatas. So, kuncinya adalah semakin ekstrim angka, maka semakin ekstrim pula reaksi dari pasar. Dan hal yang serupa juga akan kita nantikan dari data PMI Service dari Inggris, dari zona Eropa, dan juga dari Jerman. Jadi perhatikan
termasuk salah satunya nasib pound sterling. Kalau misalnya kita lihat dia sudah bergerak naik di 1.2690-an, tapi masalahnya kita masih punya PR 1.2720. Saya rasa masih tetap jadi PR utama. Bisa tembus nggak ya? Dan itu semua akan tergantung dari data ekonomi nanti sore. Di 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, kita perhatikan datanya. Kalau misalkan datanya meningkat, of course itu adalah bahan bakar yang cukup bagus untuk pound sterling. Karena minggu ini pound sterling nyaris tanpa data, jadi hanya satu-satunya PMI service yang akan dirilis nanti sore. Termasuk juga untuk zona Eropa, karena ini kaitannya dengan ekspektasi kemudian di 2 hari berikutnya, yaitu terkait dengan laporan ataupun pengumuman suku bunga dari ECB. Well, semakin bagus data akan semakin menunjang. Dan jangan lupakan, semua fokus utama adalah kepada pernyataan-pernyataan dari para pejabat bank sentral. Ada Katsuo Ueda yang saya rasa sudah selesai tadi, ya, dengan pernyataan yang sebetulnya tidak ada korelasi dengan kebijakan moneter, melainkan kepada digital currency. So, saya skip untuk itu. Lalu kemudian kita akan fokus nantinya adalah pernyataan Christine Lagarde. Tapi sebelum itu, Christine Lagarde fokusnya hanya di hari Kamis, sementara Ketua Jerome Powell itu akan fokus di 2 hari, Rabu dan juga Kamis. So, saya akan mencantumkan atau menggarisbawahi penantian kita adalah yang di hari Rabu, karena yang hari pertama biasanya cenderung menggigit pada pasar. Dan coba perhatikan dari statement-statementnya, karena emas akan sangat sensitif dengan pernyataan Mr. Powell. Jadi semakin dia hawkish, saya rasa itulah saatnya kita akan memencet tombol sell, karena kemungkinan emas akan tergelincir dan mungkin saja dengan cepatnya kembali di bawah level 2100. Well, itu pun dengan catatan ada data pendulu yang kemungkinan kita akan lihat dari data ADP dan juga George Job Opening. So, Powell di jam 10 malam, sementara ADP di jam 20.15. Jadi mana yang akan bereaksi lebih dulu? Tentunya ADP terlebih dulu, lalu kemudian mereka membatasi kegiatan mereka sampai menunggu apa yang akan dikatakan Powell. Walaupun secara garis besar, saya rasa tetap dengan headline, masih menunggu data, masih menunggu banyak data, dan tidak ada case untuk pemangkasan lebih cepat. Pengulangan dan semuanya akan sangat bergantung kepada kondisi psikologisnya. Dan tentunya market setelah itu akan langsung membatasi reaksi mereka karena mereka akan fokus dengan data ekonomi di hari Jumat, yaitu US Non-Farm Payroll.